Bagi kamu yang sedang hamil saat pandemi seperti sekarang ini, pasti agak galau ya. Mau keluar rumah, takut corona. Mau di dalam rumah, harus keluar rumah juga untuk bisa hamil. Ada tips untuk kamu. Simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, kali ini saya akan berbagi tips agar ibu hamil tetap sehat di masa pandemi ini. Yang pertama, ibu hamil harus disiplin mengikuti aturan protokol kesehatan, yaitu menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Yang kedua, ibu harus makan bergizi lebih banyak, minum vitamin, istirahat cukup, tidur 8 jam di malam hari dan 1 jam di siang hari. Yang ketiga, tetap melakukan pemeriksaan kehamilan. Bagaimana caranya? Kamu harus USG di awal-awal kehamilan, yaitu antara umur kehamilan 8 minggu sampai 12 minggu. Tujuannya adalah untuk melihat perkembangan janin, terjadi kehamilan ektopik apa tidak, dan bagi ibu hamil yang lupa hari terakhir haidnya untuk menentukan taksiran hari persalinan. Selanjutnya, silahkan pergi ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan pemeriksaan kehamilan terpadu. Antara lain akan dilakukan pemeriksaan laboratorium rutin untuk ibu hamil, yaitu golongan darah, hemoglobin, gula darah, dan penyakit yang bisa menular dari ibu ke janin, yaitu hepatitis B, sifilis, dan HIV. Juga akan dilakukan pemeriksaan protein urin untuk mendeteksi apakah ibu hamil berpotensi terjadi keracunan kehamilan atau tidak. Selain itu, ibu hamil akan dilakukan pemeriksaan status gizi, status imunisasi, dan pemeriksaan lainnya yang bisa menentukan apakah ibu hamil ini masuk kategori ibu hamil normal atau ibu hamil risiko tinggi seperti di video ini. Bila kamu termasuk ibu hamil normal, kamu cukup melakukan pemeriksaan 4 kali dan 2 kali USG. Yang pertama dan kedua, seperti yang saya sebutkan tadi. Yang ketiga bisa dilakukan pada umur kehamilan yang ke-5 bulan. Perlu diketahui, umur kehamilan 5 bulan ini janin mulai bergerak. Nah, janin bergerak ini normalnya adalah 10 kali dalam 2 jam atau 5 kali dalam 1 jam, kecuali bayinya lagi tidur ya. Pemeriksaan yang keempat bisa dilakukan pada usia kehamilan 32 minggu atau 8 bulan, dan yang kelima pada usia kehamilan 36 minggu. Pada usia kehamilan 37 minggu, kamu harus melakukan USG untuk mempersiapkan persalinan. Apakah persalinan nanti bisa dilakukan secara normal per vagina atau harus dilakukan seksio cesarean. Nah, sudah mengerti ya, untuk ibu hamil dengan kategori normal tidak perlu sering-sering pergi ke fasilitas kesehatan, kecuali terdapat tanda-tanda bahaya pada ibu hamil seperti dalam video ini. Kamu harus segera ke fasilitas kesehatan atau ke rumah sakit terdekat agar ibu hamil dengan kategori risiko tinggi dapat melakukan pemeriksaan sesering mungkin dan tidak lama antri. Juga tenaga kesehatan termasuk ibu dan bapak dokter bisa istirahat dengan cukup sehingga tetap sehat di masa pandemi ini. Ibu hamil dan suami wajib membaca dan memahami isi buku kesehatan ibu dan anak ya, karena di dalam buku ini terdapat ilmu dan edukasi semua yang diperlukan oleh ibu hamil. Yang kelima, ibu hamil wajib masuk dalam grup-grup kelas ibu hamil online agar bisa berdiskusi, berbagi pengalaman, dan bertanya bila ada keluhan. Sehingga bila ada keluhan-keluhan normal, ibu tidak perlu berkonsultasi ke fasilitas kesehatan atau ke rumah sakit ya, cukup berdiskusi secara online. Yang keenam, 2 minggu sebelum HPL, ibu hamil wajib melakukan rapid test. Nah, kabar gembira untuk ibu hamil di Balikpapan, rapid test ini bisa dilakukan di puskesmas setempat dan gratis. Nah, apa tujuannya? Rapid test dilakukan 2 minggu sebelum HPL. Bila ada ibu hamil yang reaktif, ada cukup waktu untuk melakukan pemeriksaan lanjutan seperti swab atau penanganan yang lain, sehingga pada saat proses persalinan bisa berjalan lancar, sehat dan selamat. Yang terakhir atau yang ketujuh, ibu hamil 2 minggu sebelum HPL harus melakukan isolasi mandiri, hindari tempat-tempat keramaian dan bertemu dengan orang yang tidak diperlukan agar terhindar dari paparan virus corona, sehingga proses persalinan Anda bisa berjalan dengan lancar, sehat, dan selamat. Demikian info dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.